Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun Anda berada, urip-urup kali ini berada di DPRD DIY. Kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ketua DPRD DIY, Bapak Nuryadi SPD. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam Mas Ribut. Nah ini Pak Ketua ini dikenal sosok yang humble, sosok yang banyak ngobrol dengan masyarakat. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol seperti apa sebenarnya sosok yang sesungguhnya Ketua DPRD DIY ini. Sehat-sehat Pak Ketua? Alhamdulillah, pengestune. Alhamdulillah. Nah, Pak Ketua, ini sebelum kita ngobrol tentang agenda hari ini. Oke. Nah, dulu kok terjun di dunia politik itu memang cita-cita waktu kecil? Jadi begini, kebetulan lingkungan kami memang orang slum, orang di bawah, Pak. Orang di pinggiran sungai itu. Yeah. Sehingga kita berpikir pada waktu itu, sekolah juga nggak mapan itu kan. Nggak tinggi itu kan, dan kebetulan ada senior-senior diskusi sering mengajak saya untuk masuk di partai. Ya pada waktu itu pilihannya PDI, masih 3 partai dulu. Ya, masih 3 partai. Dengan situasi yang kayak gitu, tidak pernah menang, terlalu kecil gitu kan. Tapi semangat itu yang mumpuk saya. Tahun berapa Pak? Tahun 82 sudah. Tahun 82. Masih 3 partai itu kan. Iya. Bahkan diberikan tugas oleh teman-teman senior PD pada waktu itu supaya jadi pengurus partai tingkat RK pada waktu di kota Mas ya. RK. Rukun kampung dulu ya. Itu sebelum 82 itu masih RK, kita ada namanya Komdes, Komisaris Desa dulu. Komisaris Desa. Desa di partai itu dulu rukun kampung dianggap desa karena kota belum ada desa pada waktu itu, ada kelurahan. Setelah itu menjadi lebur jadi kelurahan, beberapa kampung jadi kelurahan itu ditingkatkan posisi komdesnya desa atau kelurahan ya. Desa atau kelurahan pada waktu itu, sehingga ruang lingkupnya zonasinya menjadi lebih besar. Beberapa kelurahan jadi 1 desa kan. Kebetulan di saya Terban itu 2 kelurahan, Purbo dan Terban. Nah, itu menjadi 1 kelurahan Terban. Itu saya di situ dari 82. Dan proses dengan karena awalnya hobi itu jadi keterusan. Keterusan itu kan. Nah, tantangannya pada waktu itu kan posisi PD kan partai yang tanda petik tersia-siakan gitu kan. Iya. Kami punya idealis saat untuk itu, saat itu kan ya 3 partai. Ya udahlah kita masuk aja di situ. Itu kira-kira. Senang susahnya di mana ketika jadi politisi? Ya pada waktu itu kita mencoba untuk berpikir bagaimana bersama-sama dengan kelompok yang tersia-siakan untuk bisa bangkit bersama-sama. Itu saja motivasinya. Pada waktu itu udah ngerti loh Mas bahwa kita itu ternyata tugas politisi dan seperti itu nggak tahu kita. Belum ya, tahu saat itu ya. Hura-hura saja. Hura-hura dalam pengertiannya hura-hura bukan tanpa tujuan. Ada tujuannya. Minimalnya kita belajar organisasi yang benar seperti apa. Disitulah saya sebenarnya belajarnya ya. Ya belajar. Kawas contoh di muka saya itu di 3 partai itu sebetulnya. Iya. Waktu di 3 partai. Setelah itu, setelah reformasi? Setelah reformasi, PDI pecah pada waktu itu. Iya. Antara Suryadi dan Bu Mega. Itu pilihan susah pada waktu itu. Karena kalau bicara tentang Suryadi itu disah, posisi sah pada waktu pemerintahan itu. Pemerintahan saat itu. Ya. Tetapi kita punya catatan politik, ya. Bahwa pada waktu Soekarno dijatuhkan, sebenarnya kami pengagum Soekarno Mas ya. Iya, pengagum Soekarno. Saya pengagum Soekarno. Jadi pada waktu dijatuhkan ya kita ingin bangkit. Dan pada waktu pemerintahan setelah Soekarno itu kita merasakan bahwa semua masyarakat dijauhkan dari ide Soekarno. Bahkan menyebut Soekarno pun pada waktu itu nggak boleh kan itu kan. Iya. Itulah. Yes. Itu yang menjadi tertantang kita, itulah. Dan karena tetap ada di situ terus ya? Iya, nggak pernah. Jadi kalau ada pertanyaan, dia punya pengalaman partai politik, ya hanya di PDI nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Nah setelah itu pertama kali menjadi wakil rakyat di 99 Mas. Jadi tahun 99, saya di kota menjadi anggota dewan pada itu. Setelah kami menentukan pilihan. Pada waktu Suryadi dan Mega itu kan sulit pilihannya.
Sehingga kita memilih yang justru tanda kutip pada waktu itu dianggap ilegal. Iya, iya, Ya, iya. Tidak tapi diakui waktu tidak itu ya. diakui ilegal. Tetapi kita yakini betul bahwa kekuatan Soekarno pada saat akan muncul. Disitulah kami mencoba untuk bersama-sama dan alhamdulillah Iya. sekarang menjadi kenyataan. Nah, dari yang tadi dikatakan kaum pinggiran bertemu dengan banyak orang, ketika kemudian jadi anggota dewan, apa yang berubah dalam diri Pak Ketua? Atau sama saja tidak ada yang berubah gitu? Maksudnya ketika ketemu orang ya biasa saja gitu. Jadi kan anggota dewan itu kan rakyat bukan pejabat, dia dipahami betul itu. Pada waktu dulu kita di kampung, pada waktu kita organisasi sosial, itu intinya bagaimana rakyat menjadi lebih baik, kita dampingi. Cara pendampingannya tentu berbeda. Karena apa? Di dewan itu kita punya anggaran, bisa menentukan anggaran untuk mengusulkan maksudnya. Beda situ, artinya kita mesti lebih luas dalam konteks untuk mendampingi masyarakat. Nah, saat itu banyak belusuan dong Pak Ketua ketika menyerap aspirasi, karena sekarang sudah punya kewenangan nih untuk mengusulkan anggaran. Ya itu untuk ketemu dengan masyarakat atau istilah terserah penjenengan. Nanti kalau berusaha dikira Pak Jokowi kan, itu sudah kita lakukan dari dulu Bapak, Mas Dibut. Jadi bahkan nun sewu ya, aku area ketemu masyarakat jadi merasa tidak lengkap gitu ya. Sudah terbiasa begitu gitu. Biasanya apa yang disampaikan oleh masyarakat? Apapun apalagi sekarang. Sekarang ini kan punya tanggung jawab moral terhadap apa yang terjadi di masyarakat, gitu kan. Karena pada hakikatnya kebijakan-kebijakan yang saya buat di dewan itu mesti berkiblat pada kepentingan masyarakat. Jadi bagaimana dewan bisa membuat kebijakan kalau tidak mendengar apa yang terjadi di masyarakat? Iya, ya. Punya pengalaman menarik selama aspirasi disampaikan ke Bapak, misalnya ada yang datang nangis-nangis misalnya, atau datang malam-malam ke rumah misalnya. Oh itu banyak, nggak bisa banyak gitu. Ya? Oh gitu ya. Tapi itu memang bagian daripada pekerjaan kita, tanggung jawab kita, Mas. Jadi justru anggota dewan itu yang paling susah. Kalau udah diparani masyarakat, Pak. Oh, gitu ya. Kalau tidak dianggap menjadi wakil rakyat itu yang paling susah untuk saya loh ya. Untuk saya. Paling susah menjadi dewan itu kalau masyarakat tidak mengunggah sebagai wakilnya, itu paling susah. Artinya memang merasa tidak mewakili dong kalau misalnya tidak didatangi ya. Itu artinya didatangi itu pada kesempatan kita untuk ketemu. Paling tidak kita nggak usah cari aspirasi kemanapun, itu dah aspirasi yang bisa. Ya. Nah itu masalahnya. Ya. Biasanya setelah puas misalnya aspirasi datang lalu kemudian sudah disetujui atau diwujudkan, datang lagi nggak Pak mereka? Nggak, kalau biasanya, tapi kan jadi temen teman-teman yang maaf bahasanya kita bantu gitu ya. Kita dalam konteks bukan uang saya sih, tapi uang kebijakan daripada pemerintah daerah kita salurkan gitu kan. Itu jadi teman. Jadi teman ya. Jadi teman, dan mereka juga bisa cerita dengan siapapun bahwa anggota dewan itu seperti ini gayanya gitu kan. Saya tidak ngomong kalau saya lebih baik dari yang lain. Iya, siap. Nah, Pak Ketua, ini sekarang ngomong soal agenda dewan nih. Hari ini agenda dewan terkait dengan penetapan ya. Bisa cerita itu Pak. Jadi gini, ini hari tadi ya. Kita sudah menetapkan pansus tatip untuk pemilihan, penetapan. Tadi kita menerima berkas dari keraton maupun dari PA. Dari 16 item sudah kita checklist, semua sudah lengkap. Hanya besok kita mencoba untuk verifikasi lebih dalam besok. Artinya apa? Tahapan sudah kita mulai. Bahkan kita sudah membuat tata kala. Jadi tata kala dari kita, jika tidak meleset, kami forcing nggak meleset nantilah kira-kira. Tanggal 9 Agustus sudah selesai. 9 Agustus sudah selesai dan kita kirim ke Jakarta. Kita kirim ke Jakarta. Artinya penetapan di sini kemudian dikirim ke Jakarta. Itu untuk penilaian internal. Iya. Tapi untuk pelantikannya nanti penetapannya Jakarta. Harapan tanggal 10 Oktober. 10 Oktober ya. Ini berarti sudah satu dasar warsa keistimewaan ya Pak Ketua. Harapan kita nanti bisa dilantik di sini, di Taman Singan. Oh, dilantik di Jogja. Di Jogja ya. Jika Pak Presiden nanti memang terlalu sibuk dan di sana, kita akan mencoba untuk 55 orang nanti bisa menyaksikan pada waktu secara langsung pelaksanaan. Ya. Karena untuk pansus ini kan tidak sulit toh Mas, kita hanya menjalankan undang-undang toh Pak. Iya. Ini bukan pemilihan, kita istimewa dan penetapan sudah ada rambu-rambunya, sehingga kita tinggal menyelesaikan saja. Jadi lancar ya. Artinya lancar target. Selesai penetapannya tanggal 9 Agustus, kemudian pelantikannya sekitar Oktober. Dan kebetulan ini Mas,
ketua pansus penetapan kan ex officio daripada ketua dewan pimpinan, jadi lebih mudah lah kita. Langsung ya, langsung Pak artinya, Ketua ya. Ya ketua dan beberapa fraksi ada di situ lah. 15 orang jumlahnya dengan kita. Lancar ya, hari ini. Alhamdulillah. Hari ini tinggal verifikasi berkas secara mendalam ya. Jadi kalau orang Jogja itu kan sudah paham tentang istimewaan toh. Apalagi yang didiskusikan terlalu panjang kan. Itu kan saya kira itu lagi. Apa namanya, jangan sampai dipahami ini keliru bahwa kita hanya Dewan Daerah itu, DPR daerah itu hanya melaksanakan apapun yang ada di undang-undang. Melaksanakan apa yang itu saja. Nah, Pak Ketua, selama ini hubungan dengan eksekutif gimana? Kan ada fungsi pengawasan, tadi juga disinggung soal fungsi penganggaran. Fungsi pengawasannya seperti apa, Pak Ketua? Pengawasan kan gini Bapak, itu lebih pada waktu proses pembahasan di komisi. Kalau itu bicara tentang ketua, relatif kita tidak sampai ke situ. Tapi kita sebagai koordinator komisi, justru komisi tersebut yang bisa ke sana. Yang langsung mengakses langsung, karena pada waktu pembahasan di komisi itu bagaimana perencanaan, bagaimana anggarannya, bagaimana follow up-nya, kan di situ kan. Dan di sini relatif baik Mas kita, baik pengertiannya bahwa kita memposisikan sebagai legislatif dan eksekutif yang sejajar, itu kan. Sehingga saling memberi, saling mengoreksi dirilah, ya gitu. Tapi ide-ide, gagasan, usulan dari Dewan sendiri juga diterima dengan baik oleh kita banyak membuat perda dari senjata kita. Iya. Jadi misalnya kemarin perda Sino Pancasila kan dari teman-teman komisi A itu yang mencoba untuk mendorong itu, dan eksekutif juga menerima. Artinya bagi kita yang betul paham tentang bagaimana Indonesia, kan Sino Pancasila kan menjadi apa namanya tidak perlu didiskusikan lagi kan. Betul. Artinya apa, gerusan-gerusan daripada pemikiran yang di luar Pancasila kan juga sekarang sedang banyak. Dan kita harus mencapai itu, menyampaikan itu pada semua masyarakat, khususnya generasi muda. Itu perda pertama di tahun 2022 ya. 2022 apa ya, lupa saya. Pertama di tahun. Tapi yang jelas itu perda pertama yang ada di Indonesia, Sino Pancasila ya. Sino Pancasila. Sekarang kita didatangi oleh teman-teman kita dari Thailand untuk Sinau seperti apa perda tersebut dan bagaimana implementasinya. Banyak orang datang, banyak dewan-dewan lain datang ke sini untuk belajar tentang perda Pancasila. Nah, itu kan sesuatu luar biasa. Nah, Pak Ketua, selain itu, ini Malioboro kan sekarang ditata begini rapi ya dan sebagainya. Kemudian wisatawan juga banyak yang datang. Nah, tetapi di sisi lain, ini angka COVID kita kan juga naik nih. Nah, mungkin ada pesan untuk Pemda DIY bagaimana memitigasi ini. Ya, jadi begini Mas. Kalau Malioboro itu kan jadi kewenangan kota sebetulnya. Ya, administrasinya kota. Sehingga kita tidak bisa begitu saja melakukan suatu di Malioboro tanpa koordinasi dengan kota, ya kan. Tapi sebaliknya, kota juga tidak boleh lepas tangan. Soal itu tidak menjadi kewenangan kota semua. Soal anggaran kan kita bisa kompromikan, ya itulah. Tetapi bahwa COVID yang masih belum lenyap ini, ya itu pasti kita sakit secara seksama. Artinya apa lah? Ngono ya ngono aja ngono. Paling tidak masker itu menjadi utama untuk kita gunakan, gitu kan? Kan kalau sudah dibuat ini kan tidak mungkin kita melarang orang berkerumun, ya kan? Itulah. Satu yang dilakukan adalah warga DIY harus mencoba untuk itu, bagaimana bermasyarakat, dan jika mau dan harus sebetulnya mengingatkan pada teman-teman yang lain, banak nih Jo itu tetap kudu maskeran loh, gitu kan, gitu kan. Karena itu salah satu cara untuk menghambat COVID itu, ya kan. Ya, artinya itu barang yang tidak kelihatan, tapi ternyata datanya juga meningkat itu kan. Itu kan harus seperti itu. Sehingga pada waktu kalau kita COVID, Mas Liput, di tahun 2021 apa ya? 2021 pada waktu penggeseran anggaran kami juga ikhlaskan. Pada waktu anggaran yang lain itu ya. Refocusing gitu. Bahkan kami tidak melibatkan di situ. Kita ingin bagaimana penggeseran itu betul digunakan untuk apa namanya kesehatan. Pada waktu itu loh Pak ya. Baru setelah itu kita geser bagaimana itu ekonomi. Itu kan ya. Jangan sampai lupa nanti udah. Nanti sekian lama itu juga bisa hancur ekonomi kita kalau tidak berpikir itu, ya kan. Betul. Kapan saatnya kita harus berbicara kesehatan, kapan caranya kita harus berbicara kesehatan dan ekonomi. Kan itu maksudnya kan. Memang yang paling sulit adalah
sekarang mengelola kerumunan gitu ya. Karena Ya. ketika berkerumun ya masker memang menjadi Ya. tujuan. Salah Tapi kalau satu, misalnya ya. bisa jaga jarak dan sebagainya memang Ya. pemerintah awalnya memang mengizinkan untuk tidak bermasker meskipun selanjutnya minta untuk bermasker. Jadi kalau sudah berkerumun itu kan sangat sulit untuk menjaga jarak. Salah satu cara kira-kira lah untuk mengapa ya masker itu. Ya, tapi komitmen DPRD DIY sendiri terkait dengan anggaran-anggaran untuk masalah COVID ini? Wah, kami buka lebar. Hanya sepanjang itu untuk kesejahteraan, untuk apapun lah bentuknya. Bisa ekonomi, bisa kesehatan, silahkan. Ya, pemerintah harus paham mana yang dilakukan dulu tepat. Jika kita sekarang sedang bicara kesehatan, ya ekonominya ditekan supaya tidak terlalu berlebihan. Jika sudah bicara ekonomi dan kesehatan, dua-duanya. Jika kesehatan ditekan supaya ekonomi naik, ya itulah. Timing harus tepat ini, ya jangan sampai nanti salah kaprah. Gitu ya, salah ya. Harusnya untuk kesehatan, untuk ekonomi, ke wali-wali itu jangan. Itulah kira-kira. Nah, melihat ekonomi sendiri di DIY, seperti apa ya? Jadi kan ini kelihatannya Pak, ada satu peningkatan lah paling enggak lah. Ada bagaimana kalau bicara ekonomi itu pasti bicara orang, ya. Dan ini sudah banyak orang datang di sini. Tetapi itu harus hati-hati, tetap harus hati-hati. Kita tidak boleh lengah, ya kan? Itulah artinya pemerintah tidak mampu sendiri pasti. Semua masyarakat harus paham. Sehingga di wilayah-wilayah yang didatangi oleh saudara kita dari luar DIY harus saling mengingatkan bahwa paling tidak masker itu butuh dan alat-alat yang lainnya. Jadi artinya dolan yang Jogja sehat, mulai juga sehat. Itu. Jadi begini, dari rumah sehat, di Jogja sehat, pulangnya juga sehat. Itu yang terpenting ya. Terkait dengan booster, ini kan sekarang mulai tanggal 17 kemarin kan ada perjalanan dalam negeri jarak jauh pakai booster, masuk mall pun pakai booster. Nah, seperti apa? Kalau menyinggung soal partai PDIP termasuk yang paling rajin menggelar booster, ini seperti apa Pak? Jadi begini, pesan ketua umum kami, bicara soal partai sedikit ya, itu kesehatan menjadi utama. Karena apapun yang dilakukan seseorang tanpa ada kesehatan itu pasti tidak bisa berhasil dengan baik, tidak bisa maksimal, itulah. Tetapi di sisi lain, bahwa apapun keputusan pemerintah kita dukung. Sehingga kalau konsekuensinya kita harus menggeser anggaran pun nanti suatu kita, ya kita lepaskan kita. Ini bukan apa-apa. Kita tidak sedang menyampaikan yang lain. Tapi kali ini kita sedang bicara tentang bagaimana pencegahan untuk COVID bisa menyerah di Jogja. Itu kita harus pahami dong. Sakitlah betul misalnya. Wah, Joni so tinggal itu beras, katakanlah begitu. Tapi apa? Ya gimana sih, nggak bisa ngomong lah. Tapi harus paham lah. Tetapi untuk memahamkan perlu waktu. Ya, pemerintah DIY pasti harus kerjasama dengan kabupaten kota. Kabupaten kota sampai di tingkatan bawahnya. Perlu kita menciptakan relawan yang paham betul tentang itu. Dengan semangat sosial, para relawan paham betul dan mendapatkan waktu dan tenaganya untuk itu penting. Ya, terakhir Pak Ketua, pesan untuk Pak Ketua, untuk masyarakat, untuk teman-teman wakil rakyat dan untuk Pemda seperti apa? Jadi begini, kita dengan Pemda bermitraan, harus saling terbuka, saling mendukung. Ya, yang kedua kepada masyarakat, saya ingatkan betul, posisi kami teman-teman warga Jogja, kami itu bukan pejabat. Kami berada di sini itu pada waktu 5 tahunan masyarakat datang di TPS, sehingga muncullah 55 orang di sini. Sehingga apapun masalah-masalah yang ada di masyarakat yang belum sampai kami buka ruang untuk bisa datang di kantor kami. Kami bisa ruang untuk di rumah kami buka ruang lewat partai kami. Silahkan, sepanjang itu sudah direncanakan oleh eksekutif, pasti itu kita perjuangan. Begini artinya, apapun menjadi kebutuhan masyarakat, jika sudah terencanakan sini, pasti itu bisa kita kembangkan. Tapi kalau belum ada, kan tidak bisa. Kita memberi pun dengan maksud baik. Kalau tidak ada nomenklatur, pasti menjadi temuan hukum. Gitu kan? Pasti yakin juga masyarakat tidak ingin itu. Sehingga bagaimana masyarakat bisa yang kesulitan bisa berkomunikasi dengan kami, dan kami bisa membantu bentuknya macam-macam. Ya. Yang jelas bantuan dari APBD kami itu
untuk kelompok, tidak untuk perorangan Bapak. Banyak, saya nggak bisa cerita di sini kan waktunya. Tetapi kantor kami buka lebar untuk masyarakat. Nggak usah repot-repot. Tidak harus ada syarat sesuatu hal, enggak. Jika masyarakat Yogyakarta itu masih ada yang pakai sandal jepit, datanglah dengan sandal jepit. Tidak harus membeli sepatu baru masuk sini, enggak. Enggak ada cerita itu untuk saya. Sehingga saya paham betul, mudah-mudahan para teman-teman anggota dewan yang ada di sini maupun di kabupaten memposisikan dirinya seperti itu. Jangan posisikan anggota dewan menjadi keliru. Anggota dewan inginnya seperti pejabat, bukan, saya tegaskan. Kita itu hanya wakil rakyat. Yang janji kita pada waktu itu dilantik adalah bagaimana ikut mensejahterakan rakyat dengan cara-cara yang benar dan tanpa harus melawan hukum, itu yang penting. Ada lagi Pak Ketua? Cukup. Ini saya termangu ya mendengar jawabannya, luar biasa ini ya. Yang boleh gini Mas Urip, di acara urip-urip ini ya, terima kasih lah. Saya siap itu Pak, saya siap dimanapun. Terima kasih. Kebetulan kali ini di kantor kami. Siap. Tapi saat itu kami diundang di mana boleh. Siap. Ya. Kami butuh untuk menyampaikan satu hal pada masyarakat supaya masyarakat dengar biar tahu, sehingga masyarakat itu sekarang saat ini tidak punya teman, kita temannya, anggota dewan ini temannya, Nur Yadi lah temannya. Baik Pak Ketua, terima kasih sekali hari ini urip-uripnya Tribuners itu tadi. Kalau Anda ingin datang ke kantor dewan ini bertemu Pak Ketua khususnya, kalau punya sandal jepit nggak perlu beli sepatu, cukup pakai sandal jepit. Begitu Pak Ketua, terima kasih, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Mas Dibut. Siap. Jangan kapok undang saya. Siap.